Halo ayah bunda, halo sahabat Ruci dimanapun kalian berada. Kali ini unit konseling SCCDRC bersama dengan Nia dari Universitas Trunojoyo Madura akan menyajikan komunikasi informasi edukasi dengan topik mendampingi anak menyelesaikan konflik. Sebelumnya, ayah bunda harus memahami terlebih dahulu apakah masalah itu. Nah, pada saat berteman, seringkali anak-anak menemukan beberapa masalah yang menyebabkan ketidaknyamanan. Masalah timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai-nilai antara individu atau kelompok. Masalah yang timbul karena perbedaan latar belakang pengasuhan pada keluarga. Masalah dapat melatih kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan berempati pada anak. Anak perlu terpapar pada berbagai situasi yang beragam untuk membantunya bertahan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimana menyelesaikan masalah? Penyelesaian masalah adalah upaya untuk menangani berbagai sebab dari penyelesaian masalah tersebut. Anak akan mendapatkan manfaat pembelajaran untuk dirinya sendiri dan kelak akan siap ketika menghadapi situasi yang sama. Penyelesaian masalah bukan sekedar mengucapkan dan memberikan maaf. Maaf sebaiknya diucapkan jika anak sudah melakukan proses perbaikan dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Proses perbaikan artinya memperbaiki benda atau situasi. Contoh, jika anak merobek buku, yang harus dilakukan adalah mengeratkan kembali halaman yang tersobek dengan selotip. Penyelesaian masalah akan menumbuhkan disiplin diri dan rasa tanggung jawab. Lalu, mengapa orang tua perlu mendampingi anak menyelesaikan masalah? Yang pertama, anak perlu dibimbing dalam mengatasi masalah. Karena masalah yang tidak diselesaikan akan berdampak buruk pada kondisi psikologis dan proses tumbuh kembangnya. Yang kedua, anak yang memiliki keterampilan dalam menyelesaikan masalahnya, kelak akan lebih mudah mengontrol dirinya dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Apakah dampak atas sikap orang tua yang kurang mendukung proses penyelesaian masalah pada anak? Jika sikap orang tua sering menasihati dan mengkritik, maka anak akan merasa bersalah dan rendah diri. Jika orang tua sering membentak dan mengancam, maka anak akan memberontak, tidak peduli, menyalahkan orang lain, berbohong, dan mengulangi kesalahannya lagi. Yang ketiga, jika orang tua menganggap sepele permasalahan anak, maka anak akan tergantung kepada orang tua, lemah, dan tidak mandiri. Lalu, bagaimana sih cara berbicara dalam mendampingi anak menyelesaikan masalah? Orang tua sebaiknya berbicara dengan anak dengan menyadari raut wajah, posisi tubuh, memperhatikan nada suara, dan tidak sibuk memberi saran. Apa saja tahap dalam mendampingi anak menyelesaikan masalah? Dalam proses penyelesaian masalah, peran orang tua adalah sebagai pihak yang harus bersikap adil, mau mendengarkan, dan membantu anak untuk belajar mengenali dan menyelesaikan masalahnya dengan tepat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan orang tua dalam membantu anak menyelesaikan masalah. Yang pertama, menenangkan emosi anak. Yang kedua, mengajarkan anak untuk mengenali kebutuhan. Yang ketiga, memperkuat nilai-nilai dalam keluarga. Dan yang keempat, tahap penyelesaian masalah dan mengambil kesepakatan. Semoga informasi tersebut bisa bermanfaat bagi ayah bunda dalam mendampingi anak menyelesaikan konflik. Terima kasih.